Kita kembali lagi bertemu kita yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kita masih akan membahas pada bab 1. Semoga juga kalian bisa tetap menyimak dengan baik dan juga tetap bersemangat. Kita sudah mengetahui tentang standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kemudian apa-apa saja yang menjadi bagian-bagian dari ini tadi. Kemudian ini juga tugas sudah kalian kerjakan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang ini semua, komunikasi ya, alat komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian penemu telepon, kemudian ada handphone, ini sudah dijelaskan juga masa ke masa. Sini juga tugasnya sudah kalian kerjakan. Kemudian kita juga minggu lalu tentang radio, juga dari masa ke masa sudah kalian ketahui bentuknya. Televisi juga seperti itu, ini juga ada. Nah, sekarang kita juga akan kepada alat komunikasi lain yaitu komputer. Nah, komputer ini adalah bagian penting dalam melakukan suatu pekerjaan dan ya bisa dibilang juga untuk mencari sebuah hiburan ya. Karena itu komputer dapat digunakan untuk mengetik, membuat video, melihat film, menonton YouTube yang zaman sekarang juga, kemudian membuka Facebook juga, dan juga hal lainnya khususnya untuk bermain game. Ini sudah banyak dipakai. Kemudian di sini bisa kita lihat bagian-bagian dari komputer. Kita melihat di sini ada layar monitor. Ini Bapak kenalkan lagi. Kemudian ada keyboard juga. Kemudian ada CPU atau Central Processing Unit atau biasa disebut juga dengan motherboard. Karena kalau tidak ada CPU ini, maka komputer ini tidak akan bisa nyala karena CPU ini adalah otaknya komputer. Di situ juga ada tempat CD kalau kita mau nonton film atau lagu-lagu, itu dari situ ada. Kemudian juga ada tombol power. Nah, powernya ini seringkali ada beberapa komputer yang kita harus pencetnya agak lama, ataupun juga ada juga yang biasanya komputernya cukup pencet satu kali sudah langsung nyala. Jadi berbeda komputer, berbeda juga cara-caranya ya, tapi tidak berbeda jauh. Kemudian ada tempat USB. Nah, USB ini atau biasa kita sebut juga untuk flash disk, untuk kita memasukkan dokumen-dokumen ya dari situ. Kemudian mouse ini, nah ini bentuknya seperti ini, ada beragam ya, ada juga mouse ini yang tanpa menggunakan kabel. Biasanya itu mouse Bluetooth sekarang itu namanya. Jadi lebih canggih lah. Kemudian di sini sebenarnya ada speaker tapi belum dimasukkan. Speaker itu kita biasalah untuk mendengarkan suara dari komputer ini atau dari CPU. Nah, ini fungsinya dari bagian-bagian komputer tadi. Kalau keyboard itu kita udah ketahui digunakan untuk mengetik, kan sama seperti di HP, juga namanya adalah keyboard ya. Kemudian layar monitor menampilkan hasil ketikan, foto serta video. Speaker untuk menghasilkan suara. CPU atau Central Processing Unit ini yang sering juga disebut dengan motherboard atau ini adalah otaknya dari komputer. Kemudian tombol power digunakan untuk menyalakan komputer. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor atau bisa kalian lihat biasanya yang berbentuk tanda panah. Yang kalau kita geserkan mouse ke kanan maka dia ikut ke kanan, kita ke kiri maka dia akan ke kiri ya. Itu disebut kursor. Nah, di sini bisa kita lihat komputer dari masa ke masa. Ini adalah komputer yang bisa dibilang yang sangat lama sekali awalnya, yang ini bakal jadi cikal bakal berbentuk komputer yang lebih baik lagi. Jadi di sini bisa kita lihat sama-sama bentuknya masih sangat rumit zaman dulu ini. Entah mungkin sekitar tahun 60 atau 70-an, mungkin sekitar 60. Jadi mengoperasikannya pun juga masih sangat sulit ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini ada perkembangan dari berbagai macam komputer. Kalau kita lihat di sini tahun 76 sebenarnya
masih ada lagi sebelum dari tahun 76 ya, salah satunya yang tadi yang sudah Bapak lihatkan gambarnya. Kemudian berkembang di tahun 76, ini pun juga masih rumit. Kemudian di tahun 77, 1 tahun berikutnya berubah lagi menjadi seperti ini dengan layar monitornya agak besar. Kemudian tahun 80 berubah lagi. 83 menjadi seperti ini dengan bentuknya yang berat. Tidak mungkin ringan seperti ini karena perangkat-perangkat di dalamnya sangat banyak, apalagi kabel-kabelnya. Kemudian tahun 84 sudah menjadi seperti ini. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ada yang ini ya. Nah, ini tempat CD-nya atau yang tempat penyimpan. Untuk kalau sekarang adalah flash disk ya. Kalau zaman dulu masih berbentuk yang seperti ini. Nah, yang ini. Kemudian di sini juga mouse-nya. Kemudian ini juga ada ini mungkin seperti CPU-nya atau bagaimana ini. Kalau yang ini tahun 86 ini sudah ada di bawah untuk CPU-nya. Nah, di bawah sini. Layar monitornya pun juga masih besar sama 87, 95, 98 pun juga sebenarnya tetap sama, hanya bentuknya yang sudah berbeda. Ini seperti alien kalau yang ini. Dan waktu itu juga sudah agak transparan. Jadi dibuat agak semenarik mungkin. Kemudian pada tahun 2002 itu sudah mulai berubah, komputer sudah mulai tipis. Ditambah lagi tahun 2004, bahkan yang sekarang ini tahun 2009 untuk CPU-nya dia tidak terpisah lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya, dia sudah langsung gabung dengan layar monitor. Jadi sangat simple sekarang ini. Entah mungkin beberapa tahun ke depan akan ada lagi komputer lebih baru lagi, karena setiap beberapa tahun komputer ini selalu berubah dan juga lebih canggih lagi. Mungkin sekarang ini komputer belum touchscreen, mungkin beberapa tahun lagi komputer akan touchscreen. Seperti laptop yang sekarang sudah touchscreen. Nah, perlu kita ketahui juga, ini adalah pembuat komputer yang pertama, bernama Charles Babbage, kalau tidak salah dalam pengucapan, yang dikenal sebagai Bapak Komputer. Nah, pada awalnya itu komputer ini dibuat berupa mesin hitung ya, dan teknologinya masih sangat sederhana, lalu dikembangkan lagi. Nah, ini komputer berasal dari bahasa Inggris atau compute, yang artinya menghitung atau mesin hitung data. Nah, seperti inilah kira-kira wajahnya beliau. Nah, kita langsung ke bagian materi yang terakhir pada bab 1, yaitu laptop. Ada komputer, pasti ada laptop. Nah, laptop ini mirip dengan komputer ya, dari segala fungsinya sangat mirip. Cuma kalau laptop ini sering disebut dengan komputer jinjing, karena lebih mudah dibawa kemana-mana. Laptop lebih kecil dibanding komputer. Laptop juga memiliki fungsi yang sama dengan komputer. Nah, ini juga tetap punya masa ke masa ya untuk laptop ini, bisa kita lihat. Cuma di sini tidak tahu tahun berapa, mungkin kalau yang ini sekitar tahun 70-an. Ini mungkin juga akhir 70-an atau awal 80-an. Atau mungkin malah ini yang 80, ini yang mulai akhir 80-an. Kemudian berubah lagi menjadi seperti ini. Lalu ada yang ini juga. Nah, ini tahun 98 itu kalau nggak salah masih pakai yang ini ya, yang berwarna hitam ini. 95 sampai 98, 99 lah. Nah, ini juga ya, laptop dari masa ke masa. Dan sebenarnya bentuk laptop ini juga masih banyak lagi macamnya. Cuma paling tidak seperti inilah kira-kira untuk perubahan laptop dari masa ke masa. Nah, adik-adik sekalian, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini, dikarenakan materi pada bab 1 telah selesai. Kita telah membahas dari awal hingga pada akhirnya. Kita sudah membahas tentang beberapa alat komunikasi, baik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, adik-adikku sekalian, demikian penyampaian materi atau pemaparan materi pada hari ini.
Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih.